Ramadan merupakan bulan yang istimewa, yang hanya bisa dinikmati satu kali dalam setahun. Di dalamnya, terdapat berbagai ibadah dan amalan yang dilakukan dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Ramadan tidak hanya mengajarkan umatnya untuk berpuasa menahan hawa nafsu dari makan, minum, dan amarah, namun juga melatih diri untuk berlaku jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya berpesan dalam sebuah hadis, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap manusia diuji untuk berlaku jujur ketika Ramadan. Apakah ia benar-benar melaksanakan puasa serta ibadah dan amalannya atau tidak? Karena hanya Allah dan kita yang mengetahuinya. Inilah esensi kejujuran yang harus dijaga, di mana ibadah dan amalan yang dilakukan semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah, senang sekali alhamdulillah. Kali ini saya Bayu Oktara kembali mendapat kesempatan untuk menemui Anda tentunya di program Cermin Hati bersama AA Gym. Seperti kita ketahui, sebentar lagi Ramadan akan perlahan meninggalkan kita. Namun bagi seluruh umat Islam tentunya bulan suci Ramadan adalah sarana untuk menempa, melatih diri, ujian bagi kita semua untuk bisa menahan hawa nafsu, lapar dan haus, dan juga mengendalikan diri. Dan tentu saja bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kejujuran. Banyak yang bilang bulan Ramadan adalah bulan kejujuran. Itulah tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan bulan kejujuran. Nah, sebenarnya kenapa Ramadan disebut sebagai bulan kejujuran? Kita akan temukan jawabannya dari tausiah yang akan langsung disampaikan oleh kakak kita, AA kita, Ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang alhamdulillah sudah bersama kita semua. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita udah di ujung-ujung Ramadan, perlahan sepertinya walaupun belum meninggalkan kita semua, tapi sudah ada rasa rindu akan bulan suci ini. Sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya kombinasi sedih karena jamuan yang teramat istimewa ini akan segera berakhir dan tahun depan belum tentu masih hidup. Kita tidak tahu rahasia Allah. Ingin sekali hari-hari terakhir ini benar-benar hari-hari yang diterima oleh Allah sehingga menggugah dan mengubah hidup menjadi lebih baik. Syukur kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar sehingga aman sampai akhir hayat, menjadi orang yang terjamin. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan juga menjadikan Ramadan ini sebagai sarana perubahan. Waktu di awal dulu pernah menyampaikan ini adalah seperti kepompong begitu ya. Mudah-mudahan kita seperti masuk dalam kepompong dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tema kita hari ini adalah Ramadan bulan kejujuran. Pertanyaannya adalah kenapa disebut sebagai bulan kejujuran? Apa bedanya dengan 11 bulan yang lain? Mohon penjelasannya, A. Ya, jadi, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sesungguhnya bukan penduduk asli bumi. Kita itu penduduk asli sorga, karena kakek Adam dan nenek Hawa itu asli orang sorga. Hanya dalam satu episode yang harus dijalani, turun ke bumi, beranak pinak, lahirlah kita. Jadi kita harus bisa kembali ke tempat asal usul kita. Mudik yang asli itu adalah mudik ke sorga. Nah, gerbang sorga itu hanya bisa diperoleh dengan kebaikan. Jadi tidak bisa kita mau kembali ke sorga dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Dan orang baru bisa baik itu kalau diberikan, memiliki kejujuran. Dalilnya ini di dalam Riyadhus Shalihin, hadis sahih Bukhari Muslim ya. Kalau disingkatnya begini: Alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi orang yang jujur. Fa innal sidq yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada sorga. Nah ini, dan orang yang senantiasa jujur maka dia disebut siddiqan. Nanti disebut orang yang jujur dalam pandangan Allah. Oh, derajat siddiqin ini adalah derajat satu tingkat di bawah kenabian ya. Nabiin, siddiqin, syuhada, solihin, itu tingkatan orang yang diberi nikmat itu. Sedangkan alaikum, yang dilarang itu adalah kadzib, dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, sedangkan fujur yahdi ilan nar. Hendaklah kalian jangan berdusta, karena dusta mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Jadi siapapun yang ingin jadi orang yang bahagia, jadi orang baik, orang yang selamat, gerbangnya adalah kejujuran. Orang yang tidak jujur sulit sekali berbuat baik, karena orang yang tidak jujur, waktunya, potensinya, tenaganya akan sibuk digunakan untuk menutupi ketidakjujurannya. Dan menutupi ketidakjujuran itu tidak mungkin dengan kejujuran. Pasti dia bohong lagi. Akibatnya seluruh waktunya habis untuk menutupi kedustaannya. Jadi kalau ada orang pembohong akan sulit sekali berprestasi, karena waktu produktifnya tidak akan pernah terpakai untuk sesuatu yang manfaat, karena dia terbelenggu oleh kebohongan yang pernah dia buat. Jadi kalau ada orang pendusta berbuat baik, biasanya kebaikan yang dilakukan ini adalah untuk menutupi kebohongannya, keburukannya. Misalnya ada koruptor atau siapalah yang tuh banyak dermawan. Nah, derma itu sebetulnya bukan ikhlas, tapi untuk menutupi bahwa dia itu pernah berbuat buruk, yaitu mencuri. Atau hal-hal lain yang tiba-tiba orang jadi ramah, jadi baik. Nah biasanya keramahan dan kebaikan ini palsu, karena untuk menutupi keburukannya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, itu wajib yang pertama dilakukan adalah jujur. Kalau bangsa ingin menjadi bangsa yang baik, tidak bisa tidak, awalnya harus memiliki para pemimpin dan masyarakat yang jujur. Tanpa kejujuran hanya akan melahirkan keburukan, kejahatan, dan dari sanalah akan lahir nauzubillah petaka. Jadi sepanjang pribadi-pribadi belum betul-betul menyadari pentingnya hidup jujur, dan sebelum masyarakat belum bertekad untuk jujur, termasuk para pemimpin, maka bangsa kita masih lama menjadi bangsa yang baik, karena fondasi kebaikan itu dari kejujuran. Dan Ramadan ini adalah betul-betul melatih kejujuran. Karena kita saum tidak ada yang tahu. Kita mau minum, mau makan di belakang bisa saja. Tapi kita tidak membatalkan diri walaupun lapar, haus, lemas. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Allah melihat, dan inilah inti kejujuran, yaitu keimanan.
makin yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, maka aturan yang sederhana sekalipun, tanpa aturan sekalipun, dia tetap jujur. Tapi kalau kurang iman, sehebat, sebagus apapun aturan, dia akan cari cara untuk berbuat licik. Nauzubillahi min zalik. Jadi Ramadan ini seharusnya menjadikan umat Islam lebih jujur lagi dari sebelumnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjadikan Ramadan ini sebagai latihan, sarana untuk membuat kejujuran sebagai salah satu karakter yang dimiliki. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tema ini, Ramadan Bulan Kejujuran. Untuk itu kami mohon jangan kemana-mana pemirsa, Cermin Hati bersama Agim akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Cermin Hati bersama Agim, di mana tema kita kali ini adalah Ramadan Bulan Kejujuran. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kejujuran mungkin tidak akan membawa kita banyak teman, tapi kejujuran akan membawa kita ke teman yang baik dan benar. Nah, ini bagaimana tahapannya supaya kita bisa memiliki kejujuran dalam karakter kita? Apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan? Kita akan langsung tanyakan kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang alhamdulillah masih bersama kita. Mohon kita lanjutkan pembahasan mengenai hal yang ini. Ingin sukses, ya kita bisa melihat sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Tetapi sebelumnya masyarakat sudah memberi gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada lagi sesudahnya, yaitu Al-Amin. Seorang yang sangat-sangat jujur terpercaya. Padahal beliau ganteng, beliau cerdas, beliau perkasa, beliau profesional. Tetapi masyarakat itu tetap memilihnya, memberikan gelar tentang sifat perilaku kejujuran ini. Dan walaupun orang tidak suka kepada ketauhidan yang disampaikan Nabi, tapi orang tetap yakin ini Muhammad ini orang yang sangat jujur terpercaya. Kalau bicara pasti benar, kalau janji pasti ditepati, kalau diberi amanah tidak pernah berkhianat. Jadi luar biasa garansi, sehingga orang berlomba-lomba menitipkan kepada Nabi Muhammad karena percaya ini orang baik. Menitipkan modal. Nah, kalau belanja, orang senang dibeli oleh Muhammad waktu itu sebagai Muhammad muda. Karena pembeli ini orang jujur, tidak pernah menyakiti pedagang. Dan kalau Rasulullah sudah punya barang, orang-orang senang beli kepada Nabi Muhammad. Muhammad muda belum jadi Nabi ya. Karena pasti ini pedagang yang jujur, tidak ada licik sama sekali. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Pemodal untung, pembeli juga senang, yang berjualan kepada Nabi Muhammad juga senang melihat akhlak yang sangat baik. Dan inilah yang mengantarkannya, kesuksesannya itu betul-betul utuh. Nah, jadi siapapun yang ingin sukses dunia akhirat, kata kuncinya adalah kejujuran. Tidak boleh main-main dengan kejujuran, ya. Mungkin kita ada kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau santri misalkan ada yang ngantuk, tidak bikin PR, ada yang tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, itu kesalahan. Tetapi kalau dia tidak ngaku, nah tidak jujur, inilah yang menjadi fatal, ya. Orang semua berpeluang berbuat salah, tetapi kalau sudah tidak jujur, maka itulah menjadi sumber kesalahan yang lebih besar. Makanya kalau kita lihat ya, walaupun tanpa akidah Islam, negara-negara yang betul-betul menjadikan kejujuran itu fondasi keluarga, fondasi kehidupan bermasyarakat, seperti yang kita dengar itu di mana negara Finlandia itu, mereka nggak pinter masalah matematik nggak apa-apa, tapi kalau tidak jujur itu petaka. Karena negara yang kecil itu dengan sumber daya yang begitu, kalau dikelola tidak jujur habis. Nah, jadi harusnya mutlak bagi kita itu kejujuran itu menjadi kunci megang pada diri kita tuh ya. Nah, dari mana kejujuran? Apa yang paling penting?
Kejujuran terpenting sekarang adalah jujur diri. Karena kalau ke diri sendiri saja sudah tidak jujur, bagaimana mungkin jujur ke orang lain? Bagaimana jujur diri? Ya seperti ilmu botol itu. Ada botol air, isinya air bening 5.000, diganti dengan jus 20.000, diganti dengan madu 100.000. Ternyata isinya yang membuat nilai tersebut, diganti dengan comberan, maka tidak ada lagi harganya itu botol. Nah, orang yang sering terkecoh kita ini adalah kita terkecoh oleh gelar, oleh penampilan, oleh pangkat, oleh jabatan, oleh popularitas, oleh kekayaan. Seakan-akan kita tuh jadi mulia dengan botol, dengan casing. Jadi tidak jujur melihat diri. Padahal walaupun keren di kantor dengan segala aksesorisnya yang membuat dia terhormat, aslinya dia sholatnya tidak benar, ya, ngaji tidak bisa, mata jelalatan lihat yang haram, barang-barang di kantor, uang rakyat ada yang dicuri, artinya dia pencuri kan. Kemudian sudah punya istri, dia berzina dengan pelacur, artinya dia penzina. Jadi ada orang yang merasa mulia dengan casing, padahal isinya busuk, tapi dia merasa terhormat. Kalau diri sendiri saja sudah dia bohongi, tidak jujur, sulit sekali untuk menjadi orang jujur ke orang lain. Makanya iman dengan kedustaan itu tidak bisa bersatu. Orang beriman pasti jujur. Masya Allah. Orang yang tidak jujur pasti kurang imannya, ya. Walaupun kelihatan sholatnya bagus, atau sedekah, atau umroh, atau ngaji, tapi kalau tidak jujur itu ciri khas orang yang tidak takut kepada Allah. Maka karena kita tidak bisa menuntut orang lain untuk jujur, kita harus 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini kita berusaha jujur. Mungkin kita pernah ada dalam kondisi kita tergelincir melakukan kebohongan atau ketidakjujuran. Tebus, ya. Segera minta maaf, segera akui konsekuensi apapun, ngaku memang saya tidak jujur. Hal ini saya tidak jujur. Saya siap bertanggung jawab dengan ketidakjujuran ini. Kalau dia ngaku, dia tobat, dia bertanggung jawab, dia tunaikan, nanti naik lagi. Jadi coba, kalau ada pencuri yang ngaku, ya pasti dia dihargai itu. Saya ngaku, saya mencuri, ini yang saya curi, saya sadar saya sangat salah. Saya siap untuk memikul. Atau koruptor, ya enggak? Saya ngaku, saya salah. Saya tidak memerlukan pembelaan karena memang saya mencuri. Silakan Pak Hakim, periksa saja, ini barang-barang yang saya ambil, itu tidak ada dalam berkas, sebetulnya itu juga tidak halal. Silakan saja, lebih baik saya bersih dari harta haram di dunia ini daripada saya diazab di akhirat. Silakan Pak, dihukum saya sebagaimana seadil-adilnya. Saya menerima, tidak ada bela diri karena memang saya sudah melakukan kesalahan. Kepada warga masyarakat, saya adalah contoh pejabat yang kurang amanah. Saya korupsi. Saya mohon maaf kepada semua, saya mohon maaf kepada orang tua, kepada keluarga, kepada kampus tempat saya mendidik. Saya sudah melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Semoga permintaan maaf ini menjadi bagian saya bisa berubah menjadi lebih baik. Coba kalau ada koruptor yang tidak sibuk dengan berkelit, tapi sibuk ngaku, minta maaf, jujur, mantep, menyesali, itu orang akan beda dibanding dengan yang senyum, tapi sebetulnya kan tidak jujur. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga yang pernah tergelincir oleh Allah diberikan hidayah supaya bisa tobat dan bisa menjadi lebih baik di sisa umurnya. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya kesempatan untuk taubat begitu ya, ya. Nah, saya ingin sekali menanyakan mengenai kejujuran ini, apabila orang tidak bisa jujur karena untuk melindungi orang lain atau diminta untuk tidak jujur, apakah itu sama berarti kita termasuk orang yang tidak jujur, Mohon singkat saja jawabannya. Apabila kita tidak jujur tapi atas permintaan orang lain. Tentu saja kalau kita bersepakat di dalam kemungkaran tidak boleh, ya. Kita tidak boleh bahu-membahu
di dalam keburukan. Fastabiqul khairat, kita itu harus berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Masya Allah. Resiko apapun jangan mau kalau itu menjadi sebuah kejahatan yang merugikan dunia akhirat dan merugikan diri maupun orang lain. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menahan diri, istiqomah untuk memiliki sifat kejujuran, dan seperti yang tadi sampaikan bahwa kejujuran atau malah dusta akan melahirkan dusta-dusta berikutnya dan membuat hidup yang tidak tenang. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai topik ini, dan pemirsa, setelah ini kami juga sudah kehadiran salah satu orang yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur. Nah, beliau nanti akan bergabung dengan kita semua untuk membahas mengenai topik hari ini, yaitu Ramadan Bulan Kejujuran. Untuk itu jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama A'agim akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Cermin Hati bersama A'agim, di mana tema kita hari ini adalah mengenai Ramadan Bulan Kejujuran. Di segmen sebelumnya, A sudah menjelaskan bagaimana utamanya sifat jujur ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sifat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin. Mudah-mudahan senantiasa selalu menjadi tauladan buat kita semua memiliki sifat yang sama dengan junjungan kita. Nah, kita lanjutkan tausiah hari ini, dan seperti janji kami sebelumnya bahwa saat ini kita juga sudah kehadiran seseorang yang mengabdikan dirinya untuk warga di Jawa Timur khususnya. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Assalamualaikum Mas Emil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Emil, puasanya lancar sejauh ini? Insya Allah lancar, yang menilai yang di atas. Masya Allah, soalnya kita kebayang para pemimpin daerah saat ini pasti tengah menguras waktu, tenaga, pikirannya nih untuk berjuang melawan virus Corona 19. Mudah-mudahan Mas Emil selalu sehat ya Mas ya. Nah, mudah-mudahan. Amin. Mas Emil, kita sudah bersama juga dengan A'agim hari ini. Assalamualaikum AA. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ya. Silakan. Baik, tema kita hari ini mengenai Ramadan Bulan Kejujuran. Nah, kalau dari Mas Emil sendiri gimana? Ada pengalaman atau tanggapan mengenai topik kita hari ini, Ramadan Bulan Kejujuran? Saya rasa banyak dari kita yang nggak berani ya kalau ditanya apakah kita ini orang yang 100% jujur. Tetapi sebagai pejabat publik itu kadarnya itu harus benar-benar tinggi. Karena konsekuensinya besar sekali bagi masyarakat. Nah, cuman kadang-kadang di dalam konteks kepemimpinan publik, informasi itu dikelola, bukan berarti ditutupi atau dihilangkan, tetapi dikelola. Artinya kapan satu informasi disampaikan dan tidak, itu ada konsekuensinya dengan kemaslahatan publik dan umat. Tetapi tetap landasannya harus kejujuran. Tidak boleh informasi itu tidak disampaikan tepat. Dalam COVID-19 ini, kan kita juga harus menyampaikan kabar apa adanya. Jangan dimanipulasi bahwa ini seperti apa situasinya seperti apa. Nah, ini kami coba betul bagaimana bisa menyeimbangkan antara transparansi tetapi juga memastikan publik tidak disuguhi informasi yang bisa menyebabkan terjadinya chaos atau kemudian informasinya disikapi secara prematur. Jadi menyuguhkan informasi itu tetap di atas garis kejujuran tapi dikelola. Baik, jadi bukan ditutupi ya, tapi dikelola informasinya, tetap mengedepankan azas kejujuran. Gimana tanggapan mengenai hal ini? Jadi kalau konferensi pers terus ditanya, ini penting sekali, apalagi dalam situasi. Ya, silakan. Ya, maaf nih jadi bentrok suaranya. Ya, maaf, dalam silakan. situasi wabah seperti ini memang yang pahami kalau informasinya itu sangat transparan, masyarakat akan lebih bisa mengambil pelajaran dan sikap yang tepat.
Tetapi kalau ada informasi yang kurang transparan dan masyarakat jadi curiga, akibatnya masyarakat bertindak sesuai dengan pikirannya masing-masing. Nah, mudah-mudahan memang sekarang ini dengan adanya semangat dari Pemda yang terus-menerus memberikan informasi apa adanya, masyarakat akan sangat menyadari untuk mempertimbangkan sikapnya. Tapi kalau sudah tidak percaya kepada informasi yang diberikan, wah ini sudah jadi bisa Indonesia terserah, ini lebih bahaya lagi ya. Terima kasih ini Pak Emil. Iya, Mas Emil, kalau melihat kondisi sekarang di Jawa Timur, kita kan sebelumnya pernah mendengar tuh ada yang tenaga medis terkena COVID-19 karena ketidakjujuran pasien. Waktu diperiksa, akhirnya malah menularkan dan membuat sang tenaga medis ini justru terinfeksi virus corona. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri, bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Penanganan COVID-19 sejauh ini seperti apa, Mas Emil? Ya, kami ingin membangun sebuah masyarakat yang berdiri di atas landasan kepercayaan. Tetapi sistem pemerintahan juga harus mengantisipasi potensi ketidakjujuran. Dalam situasi seperti itu, selain rasa prihatin yang mendalam, kami juga melakukan pembenahan sistem. Artinya, kita harus bisa memastikan bahwa sistem ini bisa mengantisipasi ketidakjujuran dari pasien. Itulah sebabnya mulai sekarang kita bersyukur pertama masker sudah mulai tersedia karena masker kain sudah mulai bisa diproduksi sehingga tenaga medis tidak kekurangan alat pelindung diri. Nah, kemudian juga ada inovasi seperti memasang lapis mika kaca untuk menjaga antara dokter dengan pasien. Dan yang ketiga juga telemedicine. Tapi kembali kepada konteks tadi lah, kejujuran. Bahwa ya sayangnya akhirnya kemampuan kita untuk mengantisipasi ketidakjujuran terbatas. Akhirnya yang rugi tetap masyarakat. Nah, inilah makanya kita juga ingin sekali mungkin dapat masukan dari AA sebagai kita Umaro. Ini gimana menekankan kejujuran. Masyarakat kadang berpikir sudahlah saya berani kok kena corona. Tetapi begitu dia kena corona dan dibawa ke rumah sakit, yang repot kembali dokter dan perawat. Kita lagi berduka, ada perawat yang hamil 4 bulan meninggal hari ini. Walaupun tentunya kita juga memastikan perawat yang atau tenaga kerja yang kesehatan yang hamil tidak boleh bertugas, tetapi ini tentunya sangat menandakan betapa gusarnya tenaga medis apabila kasus corona tidak kunjung turun. Iya, kami turut berduka cita dan prihatin atas kejadian tersebut. Mas Emil, AA mungkin ada tanggapan bagaimana sebaiknya menerapkan kejujuran dalam hal ini, AA? Ya, apalagi dalam COVID ini ya, kalau kita tidak jujur bahwa kita punya latar pernah ada di daerah merah ataupun dekat dengan orang-orang yang terinfeksi, maka itu sebuah kezoliman karena dia akan mencelakakan orang yang berniat menolongnya. Jadi zolim, ada yang zolim biasa, ada yang zolim berlipat, kelihatannya ini kezoliman karena zolimnya zolim besar sekali karena mengakibatkan petugas medis terpapar dan juga yang lain-lain terpapar. Jadi harus diekspos terus ini tentang ketidakjujuran yang membawa malapetaka bagi banyak pihak ini, supaya orang bisa jujur dan diapresiasi. Kepada yang jujur itu harus diapresiasi sehingga orang semangat untuk jujur, jangan sampai kejadian terulang. Insya Allah, mudah-mudahan tidak terulang dan semuanya ini menjadikan hal yang pernah terjadi kemarin sebagai pelajaran ke depannya. Nah, untuk masyarakat di Jawa Timur sendiri, bagaimana Mas Emil dan jajaran menerapkan supaya masyarakat bisa berlaku jujur dalam keseharian? Ya, tentunya pertama pemerintah kan harus jadi teladan ya. Artinya kita mengusung pemerintahan yang amanah. Ini salah satu dari 9 arah pembangunan Jawa Timur yang diusung Bu Gubernur, Bu Khofifah dan saya. Jatim Amanah, salah satunya ada Jatim Berkah atau Jatim Amanah.
Nah, Jatim Amanah ini memang kita mendorong transparansi, mendorong juga kita bekerja sama dengan KPK misal untuk membangun sistem tata kelola yang baik. Nah, ini adalah awal mulanya. Harapan kami bahwa kalau pemerintah bisa punya kejujuran, maka kemudian akan apabila terukurlah kejujurannya, karena kejujuran relatif ya. Baru ketahuan kalau ada masalah, baru ketahuan dia tidak jujur kan. Kalau tidak keluar masalah, orang tidak tahu dia tidak jujur atau jujur. Maka kita bangun satu transparansi. Orang tidak perlu percaya omongan kita, tapi langsung lihat jeroan kita. Jadi apa yang ada di dalam. Nah, harapannya ini bisa akan mendorong adanya suatu hal yang saya ingin cerita satu hal aja singkat. Dulu saya pernah ada kejadian, sudah lama sekali, waktu belum jadi wagub tapi sudah jadi pejabat publik, sempat memang ada disampaikan di audit BPK, saya disampaikan, Pak, ini ada kelebihan bayar, sehingga harus dikembalikan ke kas negara. Tapi tenang saja, sudah diberesin, katanya gitu. Kenapa kok bisa lebih bayar? Karena perjalanan dinas Bapak dan Bapak Wakil Bupati. Saya bilang, wah nggak bisa begitu dong. Kalau saya terima SPPD, kemudian harus orang lain yang nanggung akibatnya, nggak adil dong. Walaupun saya nggak paham bahwa itu salah administratif atau bukan. Saya datang ke istri saya bilang, di rekening masih ada nggak? Kayaknya kita harus balikin uang deh. Nah, ternyata kemudian beberapa yang tadi pegawai yang menyampaikan bilang, Pak, kalau bisa nggak usah Pak. Kenapa? Gitu kan, ini kan saya harus ganti, jangan kalian yang repot. Pak, sebenarnya itu kita semua Pak, rame-rame, bukan hanya Bapak dan Pak Wakil, tapi juga beberapa pejabat lain juga mengalami lebih bayar. Jadi angka yang diklaim itu ternyata untuk semua. Tapi rasa lega bahwa kita mencoba jujur seberapa beratnya itu, karena orang kadang berpikir pendapatan jadi pejabat itu luar biasa, sebenarnya nggak juga begitu. Jadi ini saya hanya cerita empirik aja, pengalaman bahwa hal-hal kecil seperti itu jadi satu pijakan lah buat kita. Saya nggak berani mengklaim sebagai yang paling jujur. Kadang-kadang ada hal-hal yang juga mungkin nggak disampaikan, tetapi insya Allah satu demi satu kejujuran kecil jadi motivasi lah untuk jadi lebih baik ke depannya. Masya Allah, kalau kita dengar cerita Mas Emil, sepertinya memang menjadi pejabat publik itu sangat besar kemungkinannya untuk tergelincir, untuk akhirnya malah tidak jujur. Apa himbauan dan mungkin yang ingin sampaikan mengenai hal ini, Ya, benteng terbesarnya adalah harus takut kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, bahwa Allah melihat ketidakjujuran kita dan kita tidak akan lepas, setiap perilaku kita itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri, maka buat apa kita berbuat tidak jujur? Rezeki Allah yang membagi, takdir jabatan Allah yang menentukan. Untuk apa kita berbuat licik? Sedangkan licik itu hanya akan merubah status rezeki kita jadi haram, dan status takdir jabatan atau kedudukan kita menjadi tidak berkah. Kalau orang yakin Allah yang mengatur, menentukan segalanya, lurus saja, lempeng ajeg ya. Kalau memang harus dikeluarkan karena jujur, ya sudah, itu yang terbaik. Rezeki itu Allah yang membagi. Kalau Allah mau memberi kepada kita rezeki, kalau kita jujur maka jadi berkah rezekinya. Kalau tidak jujur jadi haram rezekinya. Jadi memang bersyukur kalau para pejabat, ya, siapapun yang diberi amanah, khususnya yang jadi figur-figur, memberikan teladan kejujuran, karena masyarakat ini sangat memerlukan tauladan-tauladan, kemudian pendidikan, pelatihan, pembinaan supaya jujur, dan sistem yang kondusif untuk menegakkan kejujuran, serta doa yang tidak terputus supaya Allah memudahkan kita menjadi orang yang jujur, bangsa yang jujur. Amin. Terima kasih ya, Masya Allah, ceritanya. Masya Allah. Semoga banyak hikmah. Amin, Allahumma amin. Baik, Mas Emil Dardak, harapan kita semua tentunya Mas Emil dan keluarga dan juga masyarakat Jawa Timur bisa tetap istiqomah, sama-sama mempertahankan kejujuran dan juga berperang melawan COVID-19 ini agar senantiasa dilindungi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat terus Mas Emil. Terima kasih sudah bergabung di Cermin Hati bersama Agim. Mohon titipkan salam kami buat keluarga. Selamat menantikan waktu buka puasa, Mas Emil. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya. Baik, kita akan lanjutkan tausiah dan pembahasan mengenai tema Ramadan Bulan Kejujuran. Dan pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menantikan waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita lanjutkan tausiah dari Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, di mana tema hari ini adalah Ramadan Bulan Kejujuran. Sebelum nanti di akhir acara kita akan sama-sama berdoa yang akan langsung dipimpin oleh AA, kita lanjutkan dulu. Ada satu pertanyaan lagi nih, A. Setelah kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana latihan untuk jujur gitu, A. Setelah lepas dari bulan Ramadan pasti tentu ada banyak sekali tantangan dan ujian lain yang akan dihadapi. Nah, bagaimana membentengi diri kita sendiri supaya tetap bisa istiqomah untuk menjadi orang yang jujur, A? Ya, seperti yang standar AA sampaikan, punya tekad tidak jadi orang jujur, ya. Fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kejujuran itu membuat hati tenang, tumanina. Dan sebaliknya, kadzib itu membuat ribatun, membuat hati digalau, tidak tenang. Itu aja udah siksaan dunia. Punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, penampilan indah. Tapi kalau hatinya oleh Allah sudah diaduk-aduk dengan ketidaktenangan, ya sudah tidak punya apa-apa. Ada yang rumahnya sederhana, penghasilan sedikit, tapi dia jujur, oleh Allah diturunkan tumaninah di hatinya. Tenang aja. Nah, dari mana bisa seperti ini? Sekali lagi, semua ini adalah diawali dengan tekad. Saya ingin menjadi manusia jujur terpercaya karena Allah. Bukan untuk dianggap jujur, bukan untuk naik pangkat, bukan untuk dagangan laku, bukan agar dicintai pendamping hidup, pasangan, istri atau suami, bukan agar saya terkenal sebagai orang jujur, tapi saya tahu jujur itu adalah orang yang sangat dicintai Allah. Kemudian kita harus cari ilmunya. Nah, ilmu kejujuran terpenting adalah ilmu yakin kepada Allah, bahwa dimanapun kita berada, kita selalu ada dalam pengawasan Allah. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat, selalu menyaksikan, dan setiap yang kita lakukan, sebetulnya kita tidak bisa bohong. Karena Allah tahu orang terbohongi oleh kita bukan karena kita jago berbohong, tapi Allah belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah menghendaki dibuka, aib dan dosa kita tidak ada yang bisa mencegahnya. Mati-matian mengerahkan segala daya, kalau Allah akan buka dosa, maksiat, aib kita pasti terbuka. Nauzubillah min dzalik. Ya, selagi Allah menutupi aib, marilah kita tutupi. Jangan buka aib dan dosa yang Allah tutupi, melainkan tobat. Karena membuka dosa itu merupakan bagian kesalahan, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak orang lain harus kita kembalikan. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini adalah siapapun yang ingin sukses dunia akhirat tidak boleh bermain-main dengan kejujuran. Kejujuran adalah kebahagiaan, kejujuran adalah kemuliaan, kejujuran adalah keselamatan dunia akhirat. Orang yang jujur akan sangat mudah berbuat baik, tetapi orang yang tidak jujur tidak bisa peluang berbuat baik dengan sungguh-sungguh ikhlas. Karena ketidakjujuran hanya akan berbuah kejahatan, keburukan, dan itulah yang membuat seseorang terus-menerus akan berbuat buruk. Berhentilah bagi yang sudah pernah berbuat tidak jujur. Inilah saatnya kita berhenti, kita bertobat kepada Allah. Kalau berkaitan dengan hak-hak orang lain, segera kembalikan. Kita minta maaf, kita minta ampun kepada Allah. Apa yang Allah tutupi jangan dibuka. Segeralah bertobat dan mulailah hidup baru. Jadi orang yang jujur, terpercaya
sampai akhir hayat kita, insya Allah. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha tahu segala-galanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhan yang maha memaafkan, mencintai orang-orang yang menghibah maaf darimu. Ampuni dan maafkan semua dosa dan aib kami ya Allah, sebanyak apapun. Ampuni segala kemusyrikan yang ada di hati ini. Ampuni semua kemunafikan kami, kebohongan-kebohongan kami. Ampuni janji-janji palsu kami. Ampuni amanah-amanah yang tiada kami tepati. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi orang yang lurus, orang yang bersih, orang yang benar-benar hidupnya mengabdi padamu dengan sepenuh hati. Bersihkan kami dari kemusyrikan ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, bersihkan hidup kami dari kemunafikan. Cegahlah kami dari perkataan dusta sehalus apapun. Lindungi kami dari menutarakan janji yang tiada kami tepati. Dan kuatkan kami memikul amanah dengan benar. Ya Allah, Ramadan tinggal sedikit lagi. Jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar mendatangkan keridhaan-Mu. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, seburuk apapun niat dan amalnya. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Angkat wabah ini ya Allah. Angkat wabah ini dari umat manusia ya Allah. Gantikan dengan Engkau turunkan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat taat padamu ya Allah. Nikmatnya istiqomah di jalanmu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, golongkan kami menjadi manusia jujur, terpercaya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah hadirin sekalian. Semoga yang berbicara ini bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Amin. Dan semoga siapapun yang hadir oleh Allah diberikan kenikmatan menjadi manusia al-amin yang jujur, terpercaya sampai akhir hayat. Terima kasih Kang ya, dan siap. semua kru yang ikut memancarkan agar kegiatan ini berlangsung, dan pemirsa selamat berbuka. Mudah-mudahan buka kita membuat kita tenggelam dalam rasa syukur tiada bertepi. Amin. Assalamualaikum Allahumma amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA atas ilmunya buat kita semua. Semoga senantiasa kita semua memiliki sifat jujur yang justru akan melindungi kita dari sifat buruk dan jahat. Selamat menantikan waktu buka puasa AA. Baik, pemirsa, demikianlah Cermin Hati bersama AA Agim hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu istiqomah, menjaga hati, menjaga diri kita dalam sikap dan perbuatan, agar senantiasa selalu mengutamakan dan mengedepankan kejujuran, karena itulah yang akan melindungi kita dari segala keburukan. Dan kami informasikan juga jangan lupa untuk terus mengikuti program-program sahur yang ada di Metro TV, yang akan dimulai pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai dari program Tafsir Al-Misbah bersama Profesor Quraisy Shihab. Lalu ada program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif, dan juga ada program Asmaul Husna bersama Ustadz Yusuf Mansur dan 2 putrinya. Akhir kata, saya Bayu Oktara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Dan akhir kata, anak kecil lari dengan cekatan, bersenda gurau, tawanya cekikikan.
kejujuran perisai dari kejahatan, dusta menjauhkan dari kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.